Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kiddos. How are you today? Fine, great, fantastic. Halo teman-teman yang ada di rumah, apa kabar? Semoga kabar teman-teman yang ada di rumah selalu sehat. Teman-teman, kita masih belajar tematik 2E, tema pengalamanku, subtema 1, muatan pelajaran PPKN dan matematika. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membacakan bersama Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tadi kita sudah membacakan Pancasila. Teman-teman masih ingat? Ya, sikap atau perilaku yang mencerminkan sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, contohnya seperti beribadah sesuai keyakinan. Ya, kita sebagai umat beragama Islam, Muslim, tentunya kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita menjalankan sholat 5 waktu. Contoh lainnya seperti menghargai teman yang sedang beribadah. Ketika teman-teman mempunyai teman yang berbeda agama dengan kita harus menghargai. Nah, yang berikutnya berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar. Nah, itulah perilaku atau sikap yang mencerminkan sesuai sila yang pertama. Teman-teman dapat menerapkannya ketika di rumah. Yang selanjutnya, teman-teman masih ingat apa sila yang kedua? Ya, benar sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, contoh atau perilaku yang mencerminkan sila yang kedua. Contohnya, ya, yang kemarin adalah menolong teman ketika jatuh. Ya, ketika teman kita terjatuh atau teman kita sedang mengalami kesulitan, kita wajib menolongnya. Kemudian, contoh yang berikutnya, ketika saat ini banyak sekali saudara kita ya yang sedang mengalami musibah seperti terkena banjir, kena longsor, terkena gempa bumi, kita dapat menolongnya dengan memberikan sumbangan kepada mereka. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar masih tematik pengalamanku di buku 2E, muatan pelajaran matematika. Nah, untuk teman-teman di rumah pasti mempunyai penggaris ya atau mistar. Nah, penggaris seperti ini ya pasti teman-teman mempunyai penggaris yang seperti ini ya atau yang seperti ini sama saja. Ya, panjangnya ada 30 cm. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pengukuran. Mengenal alat-alat ukur. Yang pertama, kita mengenal alat ukur untuk mengukur suatu benda, yaitu penggaris. Ya, penggaris digunakan untuk mengukur benda yang lebih pendek. Contohnya, kita akan mengukur sebuah pensil. Ya, kita bisa menggunakan penggaris. Ya, kita bisa ukur seperti ini. Berapakah panjang pensil tersebut? Ya, selain penggaris, kita ada juga alat ukur untuk mengukur benda yang lebih panjang, yaitu meteran kain. Nah, alat ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain ya atau pakaian yang biasanya digunakan para penjahit.
Ada juga alat ukur yang seperti ini. Ya, meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu atau pintu atau jendela rumah yang menggunakan alat yang seperti ini. Nah, ada lagi alat yang untuk mengukur lebih panjang lagi atau lebih lebar lagi, kita bisa menggunakan alat yang seperti ini, meteran roll panjang. Biasanya digunakan untuk mengukur tanah atau mengukur sebuah lapangan sepak bola. Ya, dapat menggunakan alat seperti ini. Nah, yang berikutnya ada juga alat ukur yang seperti ini. Ya, namanya jangka sorong. Digunakan untuk mengukur biasanya benda yang lebih kecil, yang bulat seperti cincin atau seperti baut, koin. Nah, bisa menggunakan alat ukur seperti ini, jangka sorong. Nah, itulah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam alat ukur panjang. Ya, alat ukur panjang dibedakan menjadi dua. Alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang tidak baku. Yang tadi kita sudah pelajari adalah alat ukur panjang baku. Nah, contoh alat ukur panjang tidak baku seperti apa, Miss? Ya, simak video berikut ini. Nah, untuk contoh alat ukur panjang tidak baku seperti satuan depah. Tangannya lurus seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada juga satuan jengkal. Oke, tangannya seperti ini. Jengkal tangan. Nah, kemudian ada lagi satuan langkah kaki. Ya, atau yang lainnya. Nah, itulah contoh alat ukur panjang tidak baku. Karena ketika kita mengukur dengan satuan jengkal, ya pasti jengkal masing-masing orang akan berbeda. Makanya dinamakan alat ukur panjang tidak baku. Karena kita tidak tahu nilainya yang pasti. Ukuran setiap tangan orang berbeda-beda. Nah, itulah penjelasan pembelajaran hari ini. Bagaimana teman-teman sudah paham? Iya. Oke, untuk tugas teman-teman yang ada di rumah, silakan teman-teman mengukur benda seperti pensil, kemudian buku tulis, lalu kotak makan. Ya, silakan dibuka buku tematik 2i, ada di halaman 5. Teman-teman dapat mengukur benda tersebut, ya lalu kemudian cari dua benda lagi untuk mengisi tabel yang masih kosong. Silakan teman-teman untuk mengukur berapa panjang benda tersebut. Ya, untuk teman-teman di rumah silakan siapkan penggaris, ya penggaris panjang mistar ukuran 30 cm, boleh penggaris apa saja. Lalu siapkan pensil, benda, ya, lalu buku tulis, silakan buku tulis teman-teman disiapkan. Kemudian, ya, misalnya nyiapkan kotak makan. Yang pertama kita akan mengukur panjang pensil. Oke, di sini ada pensil Miss Ririn, silakan teman-teman ambil pensilnya. Kita ukur menggunakan penggaris, ya di sini ada ya angkanya ya yang kita gunakan nih. Ada angka 0 sampai 30. Oke, satuan penggaris adalah sentimeter. Oke, kita ukur dari bagian sini atas, oke dari titik 0 cm sampai ke ya. Oke, di sini ya sampai di angka ya benar sekali 0 sampai 17. Oke, jadi pensilnya Miss Ririn panjangnya adalah 17 cm. Oke, untuk pensilnya teman-teman pasti panjangnya berbeda ya. Silakan diukur menggunakan penggaris. Kemudian dituliskan di buku tematik di halaman 5.
Oke, yang kedua kita ada buku tulis ya teman-teman. Silakan teman-teman ambil buku tulisnya masing-masing, kita ukur menggunakan penggaris. Oke, yang kita ukur kalau yang sebelah sini boleh, tapi yang lebih panjang ya, yang sebelah sini kita putar. Oke, kita ukur yang lebih panjangnya, dimulai ya dari sini 0. Kita ukur, dipaskan di sini, iya. Oke, ternyata iya sampai ada di angka, oke pas di sini ada di angka 21 cm. Jadi buku tulis Miss Ririn panjangnya adalah 21 cm. Oke, kita tuliskan di sini ternyata buku tulis Miss Ririn adalah panjangnya 21 cm. Silakan teman-teman ukur buku tulis masing-masing ya. Yang berikutnya yaitu Miss Ririn akan mengukur kotak makan. Nah, oke kita ukur ya. Oke, menggunakan penggaris. Oke, seperti yang tadi kita mulai dari angka 0. Oke, di sini panjangnya diukur satu-satu aja. Oke, pas di di sini di angka 15. Oke, ternyata tempat makan Miss Ririn panjangnya adalah 15. Kita tuliskan. Oke, untuk kotak makan Miss Ririn panjangnya tadi adalah 15 cm. Mungkin kotak makan teman-teman yang ada di rumah berbeda-beda ya panjangnya. Oke. Nah, untuk kolom yang keempat dan yang kelima silakan teman-teman untuk mencari benda yang ada di rumah apa saja, kemudian diukur ya menggunakan penggaris. Oke, panjangnya berapa? Boleh tulis di sini. Nah, setelah selesai teman-teman mengerjakan tugas dari Miss Ririn yang ada di halaman 5 di buku 2i. Setelah itu silakan difoto hasilnya bersama teman-teman. Oke, kemudian bisa dikirimkan melalui Japri WA ke Miss Ririn. Oke, Miss Ririn mengucapkan thank you, terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, Miss Ririn pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.